Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enosi Official. Kali ini kita akan mereview pemakaian dari si iPhone 11 128GB yang kita beli dengan harga terjangkau. Link unboxing kalian bisa langsung aja dicek di link deskripsi pada video ini. Kalau kalian berminat langsung aja cek di link deskripsi pada video ini dan kalian langsung bisa check out. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari Enosi Official. Dukung terus Enosi Official sampai 100.000 subscribers lebih atau 100.000 followers lebih, and enjoy the videos. Segi desain dan bodinya, kali di sini untuk beratnya cukup berat ya, jadi tidak terlalu ringan karena memang didominasi oleh baterai dan juga layarnya. Dan ini desainnya sebenarnya cukup tipis kalau kalian lihat ya, hanya beberapa milimeter. Dan ini nyaman digenggam ya, pas digunakan untuk satu tangan tanpa kebesaran di bagian layar. Seperti khas iPhone generasi sebelumnya, ini memang dibuat atau di desain yang sangat epic, baik itu dari segi pewarnaan dan juga dari segi desain device-nya itu sendiri. Kemudian kenapa alasan saya memilih warna hitam? Karena kalian bisa lihat ya, di sini untuk bagian depannya itu bezel-bezelnya berwarna hitam, lalu kemudian dia serasi dengan bagian belakangnya. Ya, karena di warna terbaru iPhone 11 itu hanya bagian back covernya aja, tidak seperti generasi sebelumnya yang sampai ke bagian sisinya. Ya, jadi ini sangat match dan menambah kesan minimalis dan eksklusif pastinya. Jadi untuk urusan SIM card, di sini dia mendukung dual SIM, tapi sebenarnya hanya satu SIM guys. Jadi satu SIM slot dan satu lagi itu berbentuk eSIM, jadi electronic SIM card. Nah, nanti kita akan coba buat video terpisah untuk bagaimana menggunakan eSIM card di iPhone 11. Untuk spesifikasi detail dari si iPhone 11, untuk body dan dimensionnya di sini 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, dan untuk beratnya 198 gram. Untuk depan dan belakang itu dilapisi dengan Corning Gorilla Glass. Dan di sisi bodinya dilapisi dengan aluminium frame 7000 series. Lalu untuk yang asli Indonesia itu hanya mendukung dual SIM, yang satu SIM dan yang satu harus menggunakan eSIM. Lalu untuk displaynya di sini 6,1 inch dengan Liquid Retina IPS LCD dengan 625 nits. Screen to body rasionya mencapai 79%. Resolusi bawahnya yaitu 828 pixel kali 1792 pixel dengan aspek rasionya 19.5 banding 9 dengan kepadatan layar 326 ppi. Selain itu, untuk layarnya juga sudah mendukung True Tone Colors by Apple. Adapun untuk jeroannya di sini menggunakan Apple Bionic A13 dengan pabrikasi 7 nanometer plus dengan CPU-nya hexacore, 2 core 2,6 GHz dan 4 core dengan 1,8 GHz. Adapun GPU-nya menggunakan Apple GPU dengan 4 core graphics. Dan untuk iOS-nya di sini bawahnya sudah mendukung iOS 15, upgrade sampai iOS 16. Adapun memorinya di sini untuk RAM-nya dia menggunakan RAM 4GB RAM, seluruh varian iPhone 11 menggunakan 4GB dan pilihan internalnya mulai dari 64GB sampai 256GB. Adapun untuk kameranya di sini untuk kamera utamanya menggunakan 12 megapiksel dengan aperture 1.8 kamera wide. Lalu ada lagi 12 megapiksel dengan aperture 2.4 dengan tipe ultra wide. Lalu ditemani dengan quad LED flash. Selain itu, kameranya ini juga bisa merekam video 4K sampai 60 fps, 1080 atau Full HD bisa sampai 240 fps, dan pastinya sudah mendukung SDR dan dilengkapi dengan stereo sound speaker.
Untuk kamera selfie-nya di sini menggunakan 12 megapiksel dengan tipe lensanya wide dengan aperture 2.2. Bisa merekam 4K sampai 60 fps, 1080 sampai 120 fps, dan juga dilengkapi dengan sensor Touch ID, gyro, proximity, kompas, dan barometer. Pun tipe baterainya di sini menggunakan tipe Lion 3110 mAh non removable, mendukung fast charging 18 watt 50% dengan waktu 30 menit. Selain itu juga mendukung wireless charging. Adapun pilihan warna di sini ada pilihan warna black, green, yellow, purple, red, and white. Nah, di video kali ini kita menggunakan warna hitam. Sekarang kita coba untuk respon dari Face ID-nya ya. Kalian bisa lihat ini tuh ya, responnya sangat cepat. Ini saya miring ya di dekat kamera, kalian bisa lihat tuh ya. Ini benar-benar bagus banget untuk Face ID-nya. Oke, untuk ini adalah untuk tampilan iOS 15. Jadi dari bawaan iPhone 11 itu masih menggunakan iOS 15.4 dan bisa upgrade sampai iOS 16, dan ini kita compare dulu ya. Ini adalah iOS 15 seperti ini. Karena di iOS 16 itu banyak sekali perubahan huge, terutama untuk widget-widget ya yang kita gunakan. Apakah iPhone 11 sangat worth it untuk digunakan di tahun 2022? Jawabannya sangat worth it sekali. Karena iPhone 11 ini masih bisa diupdate kemungkinan 2-3 tahun kemudian penggunaannya ya. Karena mengingat iPhone 11 ini baru diperkenalkan tahun 2020 dan pastinya akan ada dukungan software dari Apple untuk terus diupdate ke perangkat selanjutnya. Salah satu keunggulan yang ditawarkan oleh Apple melalui iPhone 11 adalah chipset A7 Bionic ya. Ini adalah chipset 7 nanometer dengan kombinasi yang sangat pas ya. Jadi performanya itu benar-benar kencang, bagus ya, dan optimal banget digunakan di iPhone. Kemudian walaupun dengan memori RAM yang hanya 4 GB, dia sanggup melibas game berat yang ada di aplikasi-aplikasi yang saat ini itu masih kita bisa gunakan secara optimal. Oke, alasan kenapa milih yang 128 GB karena adalah terus terang untuk memuat penyimpanan data yang lebih banyak ya. Karena kita di sini keperluan untuk membuat konten juga, jadi memerlukan yang resolusi videonya itu cukup besar ya. Jadi perlu menyimpan untuk file di sementara untuk di smartphone iPhone 11 ini. Nah, tapi bagi kalian yang sebenarnya yang tidak memerlukan hanya untuk kegiatan sehari-hari atau untuk ya ringan untuk sosial media, terus untuk hanya chatting aja, sebenarnya yang 64 GB itu sudah cukup. Karena di iPhone itu atau di produk Apple itu untuk memori kompres dari APK, aplikasi ataupun juga video itu dengan resolusi yang bagus itu tingkat pengkompresannya lebih bagus ya. Jadi bisa memuat memori ataupun lebih memuat banyak aplikasi walaupun minim internal memori. Dan juga alternatifnya bagi kalian yang pengen menggunakan 64 GB itu ada iCloud yang gratis 5 GB free, ataupun juga kalian bisa berlangganan 15.000 per bulan untuk mendapatkan up to 50 GB iCloud storage. Kemudian poin plus yang saya suka dari iPhone 11 adalah dia sudah IP68, artinya itu sudah water resistant, jadi hanya melindungi kalian dari cipratan air hujan ataupun dari keringat kalian. Oke, karena di sini untuk iPhone 11 sudah lowbat ya, kalian bisa lihat di sini ada di baterainya berapa persen nih guys, 2% ya, kalian bisa lihat ini sangat low banget ya. Dan karena di paket penjualan bawaan dari iPhone 11 tidak menyediakan adapternya, dan di iPhone 11 itu sudah support penyelesaian fast charging 18 watt, dan karena tidak ada charger adapter bawaan, hanya disediakan
hanya disediakan kabel Lightning to Type C. Jadi kita alternatifnya memakai charging adapter dari MacBook ya. Nah, di sini kita lihat di sini sudah ada adapter MacBook yang di sini up to 67 watt ya, kalau kalian bisa lihat ya, 67 watt. Dan karena ini pakai MagSafe, karena ini pakai adapter Mac, jadi ya maksimalnya tetap dikeluarkan di iPhone itu cuma sampai 18 watt ya, dan itu aman dan tidak ada kendala. Di sini sudah ada kabelnya, kabel alternatif yang kita beli ya, ini dengan brand lain dengan panjangnya kurang lebih 2 meter. Ini langsung kita plug aja di USB-C nya ya, port Type C nya, dan langsung kita colokkan ke power. Oke, nice ya, ini sudah kita hubungkan. Dan di sini sekarang di jam 13.07 atau 13.08 ya, chargingnya baterainya 2%. Oke, langsung aja kita plug in di sini. Nah ya, langsung langsung ke charging di sini. Dan di keterangannya kalau untuk fast charging 18 watt dia sampai 50% hanya dalam waktu 20 menit kalau nggak salah. Jadi hanya perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai dia full. Dan nanti kita kembali lagi coba di angka 1 sampai 2 menit ya, 2 menit kita charging, dan nanti hasilnya ada berapa persen untuk tambahan dayanya. Sudah 2 menit ya. Nah, kalian bisa lihat di situ bertambah 3%. Wow, ini cepat banget ya guys. Jadi 2 menit bertambah 3%. Artinya dengan fast charging dari Apple MacBook ya, adapternya MacBook yang 67 watt, dia bisa tetap aja maksimal, dan di sini tidak ada berasa panas atau apapun, dan ini kondisinya normal dan tidak ada kendala. Bahkan bisa sampai bertambah 4% hanya dalam waktu 2 menit guys. Oke, berarti kita tunggu di 30 menit pertama nanti si iPhone 11 nya ini charging. Oke, di sini sudah 30 menit berlalu untuk pengecasan si iPhone 11. Kita langsung lihat aja. Di sini bertambah 54% ya. Jadi sekarang ada di 54%. Tuh ya guys ya. Ini 54% dari 2%, artinya bertambah ya, betul. Klaimnya 50% dalam waktu 30 menit. Berarti klaimnya Apple ini benar. Oke, di sini sudah 1 jam berlalu untuk pengecasan. Harusnya ya, harusnya ini sudah full. Coba kita lihat langsung aja. Nah, di sini 14.07 ya. Di sini sudah 1 jam berlalu untuk pengecasan, tapi di sini untuk baterai masih di 81%. Sepertinya untuk yang lebih dari 80% dia akan mengurangi kecepatan chargingnya ya, agar untuk balance di bagian recycle baterainya agar lebih awet ya. 30 menit pertama dia berhasil 50%, tapi setelah itu dia 30 menit selanjutnya hanya bertambah 30%. Jadi kalau untuk full charge ya, kita bisa estimate dia membutuhkan waktu 1,5 jam. Dan salah satu fitur unggulan yang saya suka dari si iPhone 11 adalah sudah support untuk wireless charging, ya, walaupun itu tidak disertakan dalam paket penjualan. Untuk kualitas suara yang dihasilkan seperti biasa untuk generasi-generasi iPhone sebelumnya, ini memang kualitasnya paling bagus ya, apalagi ditunjang dengan dual speaker stereo sound. Dan ini langsung saja kita coba untuk bagaimana kualitas suaranya. Kita langsung aja playing di sini. Ini adalah lagu dari kartun dengan titlenya On and On. Di sini volumenya masih 50%.
Oke, kita full kan. Oke, untuk kualitas suara sebenarnya kualitasnya ya so-so lah ya, lumayan. Untuk di kelasnya cuman masih perlu ditingkatkan lagi, atau memang ini musiknya yang kurang. Di sini kalian bisa lihat untuk untuk benchmarknya ya. Kita akan mulai benchmarknya si iPhone 11. Ini adalah hasil benchmarknya ya. Untuk iPhone 11 dia range-nya di 551.000. Ya, di sini kita sudah mengkoneksikan si iPhone 11 ke aplikasi WeTestBoard Docs ya. Ini kita akan mengetahui bagaimana kualitas dari si Apple Bionic A7. Dan kita akan coba ngetes menggunakan game PUBG Mobile, dan di sini menggunakan koneksi WiFi ya. Dan bagaimana suara yang dihasilkan ketika merekam screen record di layar ini. Oke, lanjut aja, kita mulai. Kita klik gamenya ya. Untuk settingannya kalian bisa lihat di sini kita full ya, dengan smooth extreme, dengan colorful di sini. Dan di sini mentok di UHD ya, Ultra HD dengan Ultra, dan UHD belum untuk coba ya, UHD belum bisa. Oke, kita sudah masuk ke waiting roomnya. Oke. Oke, kita turun di tempat favorit kita di sini. Jangan bangun, tidur aja. Udah ada yang turun guys. Ada orang guys. Di belakang rame banget. Nice.
Di atas juga ada. Karena kita nggak pakai headset ya sambil ngerekam, jadi kita harus hati-hati di sini. Aduh. Mana ya guys? Oh, ada Sultan tuh guys di sini. Di atas kita juga ada nih. Oke, ada yang baru turun. Sultan ada di atas nih. Gokil. Ya, wah bener kan? Oke, nice. Lanjut lagi guys. Ternyata di kiri kita dia mantau. Kita ke area pinggiran dulu. Wow, di belakang rame. Tinggal 8 lagi, cepet.
Aduh, mau ngadu ini guys, AKM diadu. Ini belum tahu siapa yang diadu. Udah ada tombol samping ya. Mana woi? Sampai sini lo nggak ada guys. Kan udah keduga. Mendok semua di atas. Mana ya? Oke. Oh, sana guys. Nah, aku sih ngeliat ya di balik batu, karena posisi kita itu nggak bagus ya.
di zona guys. Ini zona dan di sana ada rumah. Sisinya sama-sama enak nih. Oke, ada yang mati play zone. Ya, kena, aduh, pas banget, ya, ya sudah. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk hasil dari permainan game PUBG Mobile di iPhone 11 128GB 2022 ya. Di sini kita menggunakan aplikasi pada umumnya untuk performance FPS. Di sini kalian bisa lihat untuk performa FPS-nya ini di awal ini hanya ketika loading sampai ke lobby. Nah, baru di 1 menit 30 detik di sini sudah berada di gameplay. Dan di sini full di 60 fps sampai di akhir permainan, yaitu kurang lebih 15 menit dengan frame dropnya sampai ke bawah. Artinya dia berjalan dengan baik fps-nya tanpa ada lag sama sekali, dan itu tetap stabil dengan resolusi yang kalian bisa lihat tadi di layar. Nah, kemudian yang menarik adalah di sini penggunaan memori ya. Walaupun RAM-nya itu menggunakan RAM 4GB, tapi di sini hanya maksimal digunakan 800 MB ketika bermain game PUBG Mobile dengan resolusi yang sudah kalian lihat tadi. Dan di sini menariknya adalah dia si iPhone 11-nya ini juga sudah menggunakan virtual memory. Jadi benar-benar optimal digunakan. Dan ini dengan posisi landscape dengan settingannya 4K 30 fps. Kalian bisa lihat ya, ini benar-benar warnanya natural banget. Dan bagaimana kualitas suaranya, silahkan kalian komentar di bawah ya. Ini adalah hasil dari si iPhone 11 2022 dengan posisinya portrait ya, dengan resolusinya sampai 30 4K dengan menggunakan resolusi 30 fps dan maksimal bisa sampai 60 fps ya. Oke. Nah, ini adalah kamera depannya ya, ini cerah banget di pagi hari ya, dengan kamera depan resolusinya sepertinya 4K 30 fps dengan posisinya landscape dengan posisinya portrait. Nah, sedangkan ini dengan posisinya landscape kamera depan dengan resolusinya 4K 30 fps.
Nah, ini adalah resolusi kamera belakang ya, hasil kamera belakang dari si iPhone 11 pada malam hari dengan formatnya 4K 30 fps ya, terus dengan posisinya portrait. Bagaimana hasil suaranya, silahkan kalian komentar di bawah ya. Nah, sedangkan ini dengan posisi landscape dengan resolusi yang sama, aduh masih besar ini ya, 10 dengan format 4K 30 fps. Nah, bisa lihat ya. Nah, sedangkan ini dengan posisinya landscape, kalian bisa lihat bagus ya, backgroundnya tuh awalnya juga kelihatan, menara masjid juga kelihatan. Ini hanya posisinya landscape, terus dengan resolusinya 4K 30 fps. Nah, sekarang ini menggunakan kamera depannya, resolusinya juga sama ya, 4K 30 fps dengan kamera depan dengan posisinya portrait. Jadi kesimpulannya adalah ini memang benar-benar produk Apple yang benar-benar bagus, waktu yang tepat di tahun 2022, mengingat keluaran-keluaran terbaru dari produk Apple itu harganya sangat untuk kalangan kelas atas. Jadi bagi kalian yang pengen menggunakannya, disarankan menggunakan iPhone 11. Ingat, iPhone 11 original iBox Indonesia ya. Dan jadi kalian nggak perlu khawatir masalah klaim-klaim garansi ataupun jika ada kendala di kemudian hari. Oke, sekian dulu untuk review dari si iPhone 11 128GB di tahun 2022 original iBox Indonesia. Jika kalian menyukai pada video ini, silakan kalian tap-tap layar, dan jika kalian berminat pada produk ini, kalian langsung aja cek di link deskripsi pada video ini dan kalian langsung bisa check out, baik itu keranjang kuning, keranjang merah, keranjang hijau, atau keranjang oranye, atau keranjang apapun itu, langsung aja kalian beli sekarang juga. Sedangkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat video terbaru dari Enosi Official. Dukung terus Enosi Official sampai 100.000 subscribers lebih atau 100.000 followers lebih. I'll see you the next video, I'll see you the next live stream. Have a nice day and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.